Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Om Litang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita. Tentunya apalagi kalau bukan Om Litang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Om Litang Channel, dimana saja berada, sambil ngisi liburan nih rekan-rekan, monggo disimak video kita terkait tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ini sudah masuk bagian kelima, yaitu membahas tentang penyusunan perencanaan kinerja untuk guru dengan jenjang TK ataupun PAUD. Nah, bagi rekan-rekan yang baru bergabung di Sahabat Om Litang Channel, monggo disilahkan dilihat di playlist PMM. Di situ kami sudah membagi tentang pengelolaan kinerja dari part 1, 2, 3, dan 4. Ataupun misalnya rekan-rekan mau menyimak tentang UKOM dan sebagainya atau PMM dan sebagainya, silakan dilihat playlist yang akan kami tautkan melalui link di deskripsi kita. Oke, semoga semua bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa nih rekan-rekan semua, mohon bantuannya ya untuk rekan-rekan semua untuk like, share, dan subscribe channel kebanggaan kita ini, sehingga channel kebanggaan kita terus berkembang dan berkembang, sehingga semoga suatu saat nanti bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan guru di Nusantara ataupun pemerhati pendidikan dan teknologi di seluruh Nusantara. Terima kasih atas support doa dukungannya ya rekan-rekan semua. Semoga channel kita tambah berkembang lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke bagian penyusunan perencanaan kinerja untuk guru dengan jenjang TK ataupun PAUD. Oke, seperti biasa nih rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan misalnya belum bergabung atau belum mengetahui ini, silakan rekan-rekan buka PMM. Selanjutnya scroll ke bagian tengah, yaitu di sini ada pengelolaan kinerja. Ini untuk yang secara umum ya rekan-rekan, karena kami kebetulan adalah guru di jenjang SMA. Selanjutnya nanti di sini kalau rekan-rekan buka untuk di sistem komputer, ada tulisan tetap di sini. Kita klik aja tetap di sini. Nah, kebetulan akun kami ini ada tulisan, mungkin ada masalah atau kurang paham, kami konsultasikan ke operator kami. Di sini tulisannya adalah saat ini halaman baru tersedia untuk guru dan kepala sekolah. Pastikan data jenis PTK di Dapodik adalah guru atau kepala sekolah. Mohon hubungi operator sekolah untuk pembaruan data diri Anda di Dapodik. Nah, terkait ini mungkin yang nanti kita simak untuk langkah berikutnya, karena kami juga sudah komunikasi lagi kepada operator sekolah kami. Semoga ini bukan menjadi suatu permasalahan yang akan datang. Oke, kita langsung masuk ke bagian ini, bagian materi kita. Nah, seperti yang tadi rekan-rekan semua, untuk rekan-rekan mengakses halaman pengelolaan kinerja itu dapat memulai untuk menyusun perencanaan kinerja seperti berikut ini ya. Buka platform Merdeka Mengajar, nanti ada logo tentang pengelolaan kinerja. Selanjutnya nanti ketika rekan-rekan mengakses pengelolaan kinerja melalui PMM pada ponsel Android, akan dapat notifikasi rekomendasi untuk mengakses pengelolaan kinerja melalui komputer atau laptop guna tampilannya lebih optimal. Nah, sehingga kita klik juga tetap di sini jika Anda ingin mengakses pengelolaan kinerja melalui aplikasi. Nah, kita klik tetap di sini yang seperti tadi gambaran kami tadi rekan-rekan terkait dengan yang permasalahan kami tadi. Apabila sudah terbuka, makanya kami nggak bisa langsung tutorial melalui halaman kami karena halaman kami masih ada permasalahan. Oke, klik mulai. Kalau sudah muncul seperti ini rekan-rekan, ketika tetap di sini nanti muncul seperti ini. Klik mulai pada pojok atas, kanan atas di halaman pengelolaan kinerja untuk memulai penyusunan perencanaan kinerja. Selanjutnya di sini kita akan diminta untuk melakukan pengecekan data diri apakah sudah sesuai atau belum. Nah, silakan disimak. Di sini data diri ada nama, NIP, status pegawaian, pangkat, golongan, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induknya. Oke,
Dengan catatan, silakan rekan-rekan disimak apabila nama satuan pendidikan ataupun NIP terdapat pembaruan atau ketidaksesuaian, maka seperti yang tadi kami lakukan adalah segera menghubungi operator sekolah untuk memperbarui data melalui Dapodik. Yang berikutnya yaitu pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja tidak akan mengubah data di Dapodik dikarenakan pembaruan ini hanya untuk kebutuhan pengelolaan kinerja. Pembaruan data pada halaman pengelolaan kinerja hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi, rekan-rekan silakan pastikan Anda memilih jenjang jabatan yang sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Nah, untuk guru yang status kepegawaiannya ASN dapat melakukan pembaruan data diri berupa pangkat, golongan, ruang, dan juga jenjang jabatan. Nah, bagi rekan-rekan yang statusnya kepegawaian P3K hanya dapat melakukan pembaruan data berupa jenjang jabatan. Untuk guru, rekan-rekan guru selain status kepegawaian non-ASN tidak dapat melakukan pembaruan data diri. Maksudnya status kepegawaiannya yang berupa non-ASN. Selanjutnya, apabila datanya sudah sesuai dalam pengeditan tadi, silakan klik simpan di pojok bawah. Selanjutnya, di situ kita akan memulai menyusun perencanaan kinerja dimulai dari praktik kinerja atau praktek pembelajaran sampai dengan rangkuman. Nah, kemarin kita sudah ada 5 tahap nih rekan-rekan, dari praktik kinerja, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja sampai rangkuman. Oke. Selanjutnya, ketika pada praktik kinerja atau praktik pembelajaran pada khusus rekan-rekan guru jenjang TK ataupun PAUD, ini diminta memilih subindikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, di sini pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, kita disuruh memilih subindikator. Selanjutnya, perlu diketahui nih, guru hanya bisa memilih satu subindikator di tahap praktik kinerja atau praktik pembelajaran. Nah, setelah memilih salah satunya, silakan klik di bagian ke pengembangan kompetensi. Nah, anggap aja pilihannya di sini keteraturan suasana kelas. Selanjutnya, di bagian pojok itu kita langsung ke pengembangan kompetensi di bagian keduanya ya, rekan-rekan tahap kedua. Berikutnya, klik simpan draft jika teman-teman ada kerjaan lain atau apapun itu. Jika kita ingin berhenti sejenak, maka kita klik simpan draft untuk melanjutkan yang akan datang atau di lain waktu. Selanjutnya, setelah klik melanjutkan, ajukan pada tab rangkuman, akan muncul tampilan konfirmasi untuk mengajukan perencanaan kinerja pada atasan. Nah, jika perencanaan sudah klik ajukan, namun kalau misalnya mau kira-kira dicek ulang, maka klik cek ulang. Jika teman-teman ingin melakukan pengecekan ulang, maka klik simpan draft jika ingin berhenti sejenak dalam penyusunan perencanaan kinerja. Nah, kalau sudah yakin, maka kita klik ajukan. Anda telah berhasil mengajukan penyusunan rencana kerja pada atasan. Selanjutnya kita berdiskusi nih sama atasan mengenai kesepakatan persetujuan atau penyesuaian sebelum dilakukan tahapan pelaksanaan. Oke, berikutnya di sini ada pertanyaan beberapa rekan-rekan. Penyusunan rencana kinerja dapat dilakukan pada awal bulan setiap semester. Pertanyaannya, apakah penyusunan perencanaan kinerja hanya bisa dilakukan pada awal bulan di setiap semester? Iya, penyusunan perencanaan kinerja dapat dilakukan pada awal bulan setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau yang dianjurkan. Tujuannya memudahkan guru dalam berdiskusi dengan kepala sekolah guna melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan kinerja. Nah, pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari satu indikator pada tahap perencanaan kinerja di praktik kinerja atau praktik pembelajaran? Nah, pada tahap perencanaan kinerja, guru hanya dapat memilih satu indikator peningkatan sebagai fokus utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan yang berfokus dan pengembangan yang lebih efektif. Nah, berikutnya ada lagi nih pertanyaan.
Apakah tugas tambahan bisa ditambahkan lebih dari satu? Ya, kemarin sempat kita bahas di bagian tugas tambahan, kalau nggak salah part keempat teman-teman. Ya, guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang sudah ditetapkan. Berikutnya, apa yang harus dilakukan jika tugas tambahan tidak tersedia atau tidak ada? Nih, bagi rekan-rekan yang belum ada tugas tambahan dari sekolah, maka tugas tambahan tersebut bisa Anda lewati pengisiannya karena ini tidak harus ada tugas tambahan. Berikutnya, sekolah saya tidak memiliki pas sekolah. Apakah perencanaan kinerja yang disusun tidak bisa disetujui? Saat ini, perencanaan kinerja yang telah diajukan akan otomatis telah disetujui. Oke, demikian untuk keterkaitan pengolahan kinerja khusus untuk rekan-rekan guru TK ataupun PAUD. Untuk yang tahap berikutnya kita coba untuk jenjang yang lainnya. Oke, ini jangan lupa kami ingatkan, ini tahap kelima atau bukan tahap kelima rekan-rekan, mohon maaf. Ini adalah video kelima, part kelima untuk tentang pengelolaan kinerja atau perencanaan kinerja yang akan kita siapkan pada awal tahun 2024, yang nanti kita diharapkan menyelesaikan sehingga kita nanti adanya suatu diskusi terhadap perencanaan kita. Kalau sudah deal baru kita ajukan. Selanjutnya baru kita masuk kepada penerapan ataupun intinya kita melakukan rencana yang sudah kita rancang tadi. Oke, demikian rekan-rekan untuk part kelimanya. Semoga ini bisa memberi gambaran kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf nanti terkait dengan tahapan awal yang jelas nyata benar, ini belum kami bisa sharing terkait karena ada permasalahan pada pengelolaan kinerja kami yang seperti kami sudah tayangkan di video awal tadi. Oke, sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas support dukungannya, atas like, share, dan subscribe channel kita ini. Dan mudah-mudahan channel kita semakin berkembang dan sehingga semakin bermanfaat untuk rekan-rekan di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.